mereka hanya memuji Tuhan. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan ditaruh mereka di Taman Eden. Dan Tuhan mempercayakan bahwa yang ada di Taman Eden, seluruh pohon yang ada di Taman Eden, buah-buah yang ada, semuanya bisa dimakan. Tetapi Tuhan berfirman, boleh semua yang ada di tengah-tengah taman ini boleh engkau makan, tetapi ada satu pohon yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Karena itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tujuannya tidak boleh, Tuhan bilang apa? Dirabah saja tidak boleh pohon itu. Karena Tuhan sudah percayakan semua yang ada di Taman Eden boleh saja engkau makan. Tetapi ada satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Karena kenapa tidak boleh engkau makan? Karena pohon yang ada di Taman Eden itu satu-satunya pohon kehidupan adalah milik Tuhan. Bahwa itu bagiannya Tuhan, bukan bagianmu, tetapi bagiannya Tuhan. Amen. Tuhan kita luar biasa, dan kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Hermanus. Haleluya. Itu kata dokter, banyak penyakit. Itu dokter manusia. Dokter bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Makanya khotbah hari ini khotbah yang paling tidak disukai semua orang. Jangan mencuri milik Tuhan. Jadi khotbahnya judulnya jangan mencuri milik Tuhan. Karena orang yang mencuri milik Tuhan itu akibatnya apa? Tong sama-sama belajar di buku firman. Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang punya Alkitab, kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Firman Tuhan, mari kita simak dan saya akan membaca bagi kita semua. 16 firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji nama Tuhan. Makanya firman Tuhan hari ini judulnya jangan mencuri milik Tuhan. Tuhan bilang apa kepada Adam dan Hawa? Bahwa boleh pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini bebas engkau makan. Bebas. Tuhan kasih bebaskan mereka. Tetapi perintahnya Tuhan ingatkan, boleh bebas engkau makan pohon semua yang ada di dalam Taman Eden ini. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Dirabah saja tidak boleh. Jangankan makan, rabah saja buahnya tidak boleh, saudara. Kenapa tidak boleh? Karena itu bukan hakmu. Itu adalah hak Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hak yang seluruh yang ada ini, yang ada di Taman Eden ini boleh engkau makan dengan bebasnya. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan
yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Dijamah saja tidak boleh. Tidak boleh pegang, saudara. Karena itu miliknya Tuhan. Tuhan cuma minta satu saja. Satu pohon yang ada di tengah taman Eden ini. Tidak boleh engkau makan. Diraba saja tidak boleh. Tuhan melatih manusia taat atau tidak kepada Tuhan. Taat kepada firman atau tidak. Dia melakukan firman atau tidak. Tuhan bilang bebas, boleh engkau makan. Tetapi ada yang di tengah. Kenapa Tuhan bilang tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Karena buah itu adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah bebaskan, silakan engkau makan. Yang ada di sekelilingnya semua boleh engkau makan. Hanya Tuhan minta satu pohon saja tidak boleh engkau makan. Diraba saja tidak boleh. Karena itu adalah milik Tuhan. Tetapi manusia masih melanggar. Kenapa manusia melanggar? Karena terpengaruh. Manusia ini mudah terpengaruh. Satu ketika Hawa berjalan di taman. Kan di tengah taman itu binatang yang paling cerdik itu adalah ular. Yang paling cerdik, paling pintar, yang seluruh binatang yang ada di Taman Eden itu yang paling pintar itu adalah ular. Ular inilah sudah dirasuk sama setan. Jadi dulu ular itu berjalan berdiri, bukan merayap. Nah, satu ketika lah si Hawa ini berjalan di taman. Ular bilang, "Kemana kamu?" "Oh, saya lagi jalan-jalan." Dan di situ ada percakapannya antara ular dengan Hawa atau manusia. Sampai percakapan itulah tertuju kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah di situ ular bilang apa? "Oh, boleh makan saja." Kenapa Allah melarang kalian makan? Karena kalau kalian makan, nanti kalian lebih dari Tuhan. Pintar lagi setan. Oh, itu Tuhan bilang jangan. Karena Tuhan dia tahu kalau mau dimakan buah itu mau lebih dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau. Padahal si Hawa sudah bilang, "Oh, tidak boleh." Tuhan bilang tidak boleh. Tuhan sudah bebaskan kami makan yang ada. Sini cuma satu pohon ini tidak boleh dimakan. Ular bilang, "Oh, terada, makan saja. Enak, coba rasa saja." Karena manusianya dasarnya penasaran. Iya, manusia ini dasarnya penasaran. Kesanalah. Ular bilang, "Nana gigit sedikit saja." Dipegang. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Dipegang saja tidak boleh, apalagi disuruh gigit. Itulah dimakan. Ternyata waktu dia makan itu enak, saudara. Memang buah yang dilarang itu pasti enak. Haleluya. Dosa itu paling enak, saudara. Orang melakukan dosa itu paling enak daripada melakukan kebaikan. Di waktu dia makan, dan itu dia sudah makan, dan dia bawa sebagiannya kepada suaminya lagi. Suaminya kan tidak tahu, saudara. Bilang ini, coba makan. Suami pemakan, dia teratanya dulu, langsung makan. Nanti dia gigi makan baru. Dia bertanya, "Ini buah yang dari mana Anda ambil?" "Oh, itu yang Tuhan punya itu." Langsung Adam gini. Makanya kenapa laki-laki ada ini? Kaget begitu, macam tak tigo gitu. Tak tahan sudah bisa, terpaksa masuk terus. So di sini, siapa mau kasih keluar lagi? Jadi sudah, saudara. Makanya saudara, milik Tuhan itu pasti enak. Yang dilarang Tuhan itu pasti enak, saudara. Terkadang orang kata, "Oh, ini Tuhan tidak tahu kok. Tuhan tidak tahu, saya ambil." Ini berbicara apa, saudara?
Ini berbicara, Tuhan cuma minta satu saja, seluruh pohon yang ada di Taman Eden ini dengan bebasnya mereka makan. Tetapi Tuhan minta cuma satu pohon saja, karena satu pohon ini adalah milik Tuhan. Ini berbicara juga milik Tuhan itu apa? Berbicara milik Tuhan itu adalah perpuluhan. Ini berbicara perpuluhan, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, kalau orang makan, orang mencuri, saudara. Memang khotbah ini paling tidak disukai bagi orang. Tetapi ya, ini yang saya harus sampaikan kebenaran. Orang terima atau tidak, ya ini yang harus saya sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan kepada saudara, maka saudara tidak akan diberkati. Seterusnya, pasal 3 ayat 3 di sini dikatakan, masih Kejadian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah, di taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Buah itu nanti kamu mati. Kenapa firman Tuhan bilang apa? Jangan engkau raba atau ambil buah itu. Kenapa? Karena Tuhan larang. Karena setiap orang yang mengambil pasti mati. Ini firman Tuhan bilang mati. Ya, pencuri itu tidak masuk surga, saudara. Kata mati itu karena dia mencuri miliknya Tuhan. Tuhan larang, tidak boleh mencuri. Karena itu adalah milik Tuhan. Kalau orang mencuri, dia akan menerima akibatnya, saudara. Coba 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan? Terus ke bawah. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak memiliki kerajaan Allah orang yang mencuri, apalagi mencuri miliknya Tuhan, saudara. Cuma terkadang enak, saudara. Miliknya Tuhan itu biar cuma 1.000 tidak boleh, saudara. Biar cuma 1.000 perak jangan orang ambil. Cuma terkadang kan orang bilang apa? Sama dengan ini. Oh, cuma 1.000 nanti boleh saya ganti kok. Itu numpuk-numpuk sudah lupa. Karena Tuhan bilang apa? Milik Tuhan dikembali kepada itu memang harus dikembalikan karena itu milik Tuhan. Tidak boleh kita jama, tidak boleh kita pakai miliknya Tuhan. Kalau kita pakai berarti kita mencuri, saudara. Karena itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Tuhan sudah memberikan kebebasan bagi kita. Boleh kita pakai kasih habis-habisnya, tetapi Tuhan minta cuma 1 saja kok, 1/10 saja kok. Tuhan tidak minta banyak. Kenapa terkadang orang kredit macet? Karena tidak mengembali miliknya Tuhan. Kenapa orang mencari tetapi di waktu dia buka usaha bisnis apapun dia dapat uang, tapi tiba-tiba dia tidak merasa uang itu kemana. Terkadangnya begitu, padahal uang banyak, tapi dia tidak nikmati uangnya kemana. Karena dia tidak mengembali miliknya Tuhan. Kenapa orang bisa bangkrut? Karena tidak mengembalikan milik Tuhan, dia mencuri. Makanya semua usahanya pasti macet. Karena tidak mengembalikan milik Tuhan. Orang belajar. Saya mengembalikan milik Tuhan, saudara. Makanya saudara kalau mau pikir gaji tidak ada, tetapi enjoy terus saya. Iya, enak. Orang pikir kami banyak uang, saudara.
Makanya tidak salah kalau terkadang orang bilang derma kalian itu berapa. Itu mereka mau cari tahu kita punya derma, kekuatan dermanya berapa. Saya kalau hidup dari derma saya tidak hidup. Dalam 1 bulan, derma berapa sih? Derma paling kuat 50.000, itu paling kuat. 50.000 bagi 2 dengan uang kas. Belum pemain musik, singer sedap lagi dibuka. Pengkot gak ada apa-apa. Makanya saya rasa lucu saja, karena orang penasaran dengan kehidupan kami. Mereka itu jemaat cuma sedikit, tetapi wah, hidupnya ya iya, saya punya Tuhan kok. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti hidup. Tuhan mencukupi semuanya. Tuhan yang memberikan kehidupan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan cukupi. Asalkan saja kita belajar untuk mengembalikan miliknya Tuhan. Jangan pernah kita mencuri miliknya Tuhan. Itu saja kok. Kenapa? Firman Tuhan kita harus. Cuma terkadang orang malu, saudara. Saudara punya perpuluhan, saya tidak akan lihat. Saudara mau store 1.000, kamu mau berapa, saya tidak lihat. Kalau saudara isi, saya tertahu siapa punya perpuluhan yang 1.000, yang 2.000. Tidak perlu malu, kembalikan saja. Belajar untuk setia dari hal yang kecil. Bagaimana hal yang kecil orang tidak setia, bagaimana hal orang mau dapat yang besar. Itu orang belajar. Jangan sampai. Tapi terkadang saudara, kalau perpuluhan kalau masih 100, terkadang orang masih bisa bayar. Tapi kalau dia sudah 500 naik, saya kasih ini jangan-jangan gembala kaya. Jangan-jangan gembala kaya. Haleluya. Ya terkadang orang begitu, saudara. Saya namanya dengan hal keuangan saya paling takut. Namanya milik Tuhan saya kembalikan. Saya belajar dari hal yang kecil saya mengembalikan. Karena itu bukan hak kita. Jangan seperti Adam dan Hawa ini karena tidak taat, saudara. Kenapa Tuhan sudah melarang jangan engkau makan pohon yang ada di tengah taman ini? Tuhan sudah kasih pembebasan bagi mereka, boleh engkau makan semua buah yang ada di tengah taman Eden ini. Tetapi Tuhan cuma minta satu saja, tidak boleh engkau pegang, raba saja tidak boleh, apalagi makan. Makanya orang kalau makan miliknya Tuhan, akibatnya apa? Fatal, saudara. Karena dia melanggar firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan menerima akibatnya. Orang mencuri itu meremehkan firman Tuhan. Apalagi mencuri miliknya Tuhan, saudara. Kita tidak akan diberkati, saudara, selama kita tidak mengembalikan milik Tuhan. Jangan berharap kita diberkati. Jangan pernah engkau berharap berkat daripada Tuhan. Jangan. Tuhan punya saja, engkau tidak mengembalikan. Bagaimana engkau berharap berkat yang besar daripada Tuhan? Tuhan bilang, bayar dulu saya punya. Bagaimana engkau dapat yang besar? Saya punya yang sedikit, saya tidak bisa dibayar. Kamu mencuri. Itu kata kasar, saudara. Ya, saya bicara lebih baik belak-belakang. Saya kalau bicara tidak mau di belakang-belakang. Karena saya punya muka bukan di belakang. Saya punya muka di depan. Amin. Makanya saya bicara di depan-depan. Daripada di depan bagus, tetapi belakangnya menusuk, saudara. Haleluya. Makanya saya bersyukur. Ada yang bilang begini, kalian punya derma itu berapa? Haleluya, cari tahu sampai di derma.
Kalau saya bilang 1 M, ini mau bilang apa? Iya kan? Haleluya. Tuhan baik. Jangan cuma karena orang tidak suka orang itu, kontong cari dia punya kesalahan dari hal seperti itu. Dia derma 100 juta ke mau berapa ke, itu tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa mesti ikut campur ke dalam? Haleluya. Kemungkinan mereka lihat saya sama istri saya enjoy terus, sukacita terus, mungkin orang ini banyak uang, dan jangan semakan doi perpuluhan. Haleluya, Tuhan baik. Samakan perpuluhan, kalau jemaat pastor perpuluhan sih tidak apa-apa. Tapi ini ada jemaat yang sudah keluar, terpernabar perpuluhan, baru bilang saya makan perpuluhan dengan ratusan juta. Dari mana perpuluhan itu? Haleluya. Cuma saya kan orangnya tidak pusing. Saya aminkan. Oh iya, saya akan dapat uang dengan ratusan juta. Karena itu fitnah. Engkau fitnah saya seperti itu dengan ratusan juta, ya saya diberkati dengan berlipat ratusan juta. Begitu saja. Semakin engkau fitnah saya, semakin susah pula lah engkau. Saya semakin diangkat oleh Tuhan, orang yang fitnah saya semakin begitu saja, pakai hukum Alkitab saja. Jadi saudara, kalau orang fitnah saudara, katakan saya puji Tuhan. Tuhan baik. Karena dari balik dari persoalan itu pasti ada berkat yang besar, saudara. Maka saudara, kalau ada yang tanya lagi, bilang derma berapa, bilang 1 M. Bilang kita punya derma itu 1 M. Haleluya, sampai cari tahu di derma. Aduh, haleluya. Saya kalau berharap di derma, aduh, saya mati, saudara. Metara cukup sapu anakku susu saja, saudara, tercukup. Kong ibadah 1 minggu 1 kali, dalam 1 bulan 4 kali pertemuan minggu. Hitung sudah 25. So paling besar itu 25 setiap minggu. Berarti 100 ribu 1 bulan. Siapa mau hidup dengan 100 ribu? Jadi memang saya kaya kok, karena saya punya Tuhan. Orang lihat, Pak Siprus itu. Haleluya, karena Tuhan baik. Jadi saudara, belajarlah engkau setia mengembalikan milik Tuhan jika engkau diberkati, usahamu diberkati, kehidupanmu diberkati. Karena saudara, perpuluhan itu adalah pagar. Saya tidak tahu hari ini Tuhan pakai perpuluhan, tapi mungkin cuma terakhir saya bicara perpuluhan hari ini untuk mengingatkan. Membuka di Maliaki. Maliaki pasal 3 ayat 10. Saya minta satu orang baca. Tolong belajar. Tuhan ingatkan kembali dengan hal ini. Karena Tuhan tidak mau kita mencuri milik Tuhan. Haknya Tuhan kita harus kembalikan. Hak kita ya kita pakai. Kalau bukan hak kita, jangan pernah kita mau memakai. Kalau kita mau memakai berarti kita mau mencuri. Saya minta satu orang membaca yang sudah dapat. Maliaki pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan. Bawalah seluruh persembahan sepersepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, ke dalam perbendaharaan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Tuhan bilang uji pada dia. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Silakan Duda. Tuhan bilang apa? Kalau orang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan bilang uji pada dia. Kalau berkat itu Tuhan tidak curahkan kepada kita, jangan kita beribadah lagi kepada Tuhan.
Tuhan suruh uji pada dia. Kalau Tuhan tidak diberkati, bagaimana orang mau uji orang sendiri saja tidak pernah melakukan, tidak pernah mengembalikan. Jadi jangan pernah gitu. Karena apa? 1/10 ini atau perpuluhan ini adalah pagar dalam kehidupan kita. Pagar berarti apa, saudara? Perlindungan. Kalau ada pagar, berarti ada perlindungan Tuhan dari segala hal. Sakit penyakit juga tidak bisa menyerang. Apapun tidak bisa menyerang untuk mencuri berkat kita. Karena ada pagar. Tetapi kalau tidak ada pagar, mudah saja pencuri masuk dan mencuri. Makanya dibilang belalang-belalang pelahap, saudara. Makanya Tuhan mengajar dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tidak mau harus mengembalikan milik Tuhan, saudara. Karena itu haknya Tuhan. Tidak apa-apa kalau tidak dibayar juga tidak masalah. Tapi anggap sajalah engkau kumpul uang itu untuk bayar rumah sakitmu. Kan begitu. Kalau sakit ya jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa, nggak ada terbayar pak kita ya, bayar rumah sakit. Kan begitu. Mau seperti itu? Semua orang pasti tidak mau, saudara. Makanya kalau tidak mau, kita belajar untuk mengembalikan miliknya Tuhan, supaya kita dipelihara, kita dilindungi, kita diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, kita belajar. Saudara mau belajar, kalau kita sudah mengembalikan milik Tuhan, pasti kita akan melihat berkat itu Tuhan akan mencurahkan bagi setiap kehidupan kita. Berkat di sini tak tutup, tetapi di sana terbuka. Di sana tertutup, tetapi Tuhan buka di sana. Karena kenapa? Tuhan dia berkuasa. Tetapi Tuhan dia mau melihat orang taat atau tidak untuk mengembalikan miliknya Tuhan. Cuma itu saja, tidak ada yang lain, saudara. Soal yang lain saya tidak bicara dulu. Tetapi kalau orang sudah mengembalikan milik Tuhan, pasti kita sudah melakukan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tapi selama engkau tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, jangan pernah berharap dulu berkat daripada Tuhan. Bisa engkau dapat berkat daripada Tuhan, tetapi engkau tidak pernah menikmati berkat itu. Biar dengan juta-juta pun masuk gini, tiba-tiba setelah ada, tahu uang ini keluar kemana, tidak terasa, kagak so habis uangnya. Karena itu tidak ada pagar. Makanya mudah untuk belalang pelahap itu masuk. Tapi jangan saudara dengar khotbah begini kong usah mesti bayar perpuluhan. Ada doi begini, usah mesti pinjam kong bayar perpuluhan. Jangan saudara, itu salah. Karena orang mengembalikan milik Tuhan itu dari dia punya gaji berapa dikembalikan 10%. Dia punya pendapatan berapa, mau berkat dari mana tidak tahu. Tetapi setiap ada berkat dia harus buka 10% untuk Tuhan, saudara. Kalau mau diberkati oleh Tuhan. Mau tidak mau, orang harus mau. Karena itu Tuhan punya. Makanya saudara, saya ini terkadang tidak tidur-tidur, saudara. Saya hanya mendoakan jemaat supaya jemaat diberkati. Kalau jemaat diberkati, saya tidak pernah minta uang dari saudara. Yang saya cuma minta supaya saudara mengembalikan milik Tuhan saja. Itu saya. Kalau saudara Tuhan sudah berkati, jangan lupa Tuhan punya. Kan begitu. Makanya saudara, siang hari ini orang belajar. Mulai hari ini, kalau saudara mau melihat berkat tercurah bagi setiap kehidupan kita, jangan pernah kita mencuri milik Tuhan. Karena orang yang mencuri milik Tuhan akan menerima akibatnya fatal. Karena orang yang mencuri tidak akan. Itu dilarang oleh Alkitab. Puji nama Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Terkadang hamba-hamba Tuhan khotbah begini mereka tidak mau sampaikan. Karena takut jemaat lari. Karena apa? Saya saudara, saya tidak pusing. Firman tetap firman.
Karena apa saya melayani? Bukan motivasi, bukan karena uang, bukan. Kita melayani supaya orang itu selamat. Terkadang juga kalau orang punya perpuluhan besar, dia banyak memberkati Tuhan, hamba Tuhan tidak berani tegur biar dia melakukan kesalahan. Oh, tidak boleh. Di sini yang biasa bayar perpuluhan sekian Ibu Sela dan Pak Happy. Apa kalau berbuat salah saya tidak pernah tegur? Namanya melanggar firman saya tegur. Bukan. Karena apa? Mereka punya uang selamat atau orangnya. Jangan cuma mereka punya uang masuk ke kantong, kok orangnya tidak masuk surga. Bukan itu, saudara. Jadi jangan berharap bahwa saudara yang banyak menyumbang gereja, semau-maunya gue aja. Oh tidak, tetap ada aturan Alkitab. Firman Tuhan yang orang ikut. Karena saya melayani Tuhan di tempat ini bukan karena motivasi. Karena saya melayani Tuhan di tempat ini karena kerinduan saya, Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan. Cuma itu, tidak ada lain. Bukan karena saudara punya uang, tidak. Tetapi yang butuh saudara itu adalah keselamatan saudara yang saudara miliki. Kalau saudara kalau kalau cuma saya melayani motivasi, lebih baik saya bisnis. Buat apa saya melayani susah-susah? Banyak banyak masalah, fitnaan yang datang bertubi-tubi. Kan begitu. Lebih baik saya buka usaha atau apa, bisnis kan lebih enak. Dapat doi terus. Kan begitu. Daripada hamba Tuhan gajinya 1 bulan 30 hari, saudara. Makanya tidak enak. Jadi hamba Tuhan itu tidak enak, saudara. Lain lagi kalau hamba Tuhan itu dia motivasi karena uang, ya terasa enak. Kenapa? Saudara, saya melayani bukan karena uang. Tidak. Saya melayani karena kerinduan saya, Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan. Injil keselamatan itu perlu diterapkan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang